sahabat geografi, pernah nggak sih kalian berpikir air yang kalian minum hari ini bisa jadi adalah air yang sama yang pernah diminum oleh T-Rex jutaan tahun yang lalu? Terdengar aneh, tapi itu fakta. Jumlah air di bumi kita ini relatif tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Air hanya berubah wujud dan berpindah tempat. Perjalanan panjang air inilah yang disebut dengan siklus hidrologi. Bagaimana prosesnya? Simak video ini sampai habis. Siklus dimulai dari energi panas matahari. Matahari memanaskan air laut, danau, dan sungai. Akibatnya, air berubah menjadi uap dan naik ke atmosfer. Proses ini disebut evaporasi. Eits, bukan cuma air laut loh. Tumbuhan juga ikut menyumbang uap air lewat proses yang disebut transpirasi. Jadi, hutan kita itu pabrik uap air raksasa. Saat uap air naik ke ketinggian tertentu, suhu udara semakin dingin. Uap air tadi berubah menjadi partikel es atau titik-titik air dan berkumpul membentuk awan. Inilah yang disebut kondensasi. Ketika awan sudah tidak sanggup lagi menampung beban air, maka air akan jatuh kembali ke bumi. Bisa dalam bentuk hujan air, salju, atau es. Proses jatuhnya air ini disebut presipitasi. Air yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam pori-pori tanah, disebut infiltrasi. Sedangkan yang mengalir di permukaan menuju sungai dan kembali ke laut disebut runoff. Nah, sahabat geografi, perjalanan air tadi ternyata dibagi menjadi 3 jalur. Tergantung seberapa jauh air itu jalan-jalan. Apa saja? Pertama, siklus pendek. Air laut menguap, jadi awan, lalu hujan turun lagi, langsung di atas laut. Singkat, padat, dan jelas. Kedua, siklus sedang. Ini yang paling sering kita alami di Indonesia. Air laut menguap, awan tertiup angin ke daratan, hujan turun di darat, lalu air mengalir lewat sungai kembali ke laut. Ketiga, siklus panjang. Biasanya terjadi di daerah iklim sedang atau kutub. Awan terbawa jauh turun menjadi salju, membentuk gletser, lalu mencair mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Perjalanannya jauh banget. Meskipun jumlah air tetap, kualitas air bersih bisa berkurang kalau kita tidak menjaga lingkungan. Hutan gundul membuat infiltrasi berkurang dan bisa menyebabkan banjir. Jadi, mari jaga siklus ini tetap seimbang dan menanam pohon dan hemat air. Saya, Sally Roksana dengan MGMP Geografi. Sampai jumpa di materi geografi seru lainnya.